Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Catherine Iren, bisa dipanggil Iren. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Kak David Samjar. Halo Kak David, Halo Iren, apa kabar? puji Tuhan baik. Kak David gimana kabarnya? Kabarnya baik juga. Puji Tuhan. Dan sebelum memulai pembahasan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan. Kiranya Tuhan mau bantu kami agar kami dapat memperhatikan pembahasan ini dan kami dapat mengambil suatu pelajaran dari pembahasan ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas alasan kita bagian yang keempat dengan judul Pengajar bisa saja salah. Silakan Kak David untuk dimulai pembahasannya. Oke, terima kasih Iren. Kita akan mulai dengan suatu pertanyaan ya. Apakah para pendeta tidak mungkin salah? Atau apakah para pelayan Tuhan, pengajar, ya, itu tidak mungkin salah? Atau selalu benar? Ya, sebelum kita jawab, kita akan baca suatu kutipan yang diambil dari buku Great Controversy halaman 596 paragraf yang keempat. Di situ dituliskan, tetapi apakah para pendeta tidak dapat salah? Bagaimana mungkin kita mempercayakan jiwa kita kepada tuntunan mereka, kecuali kita mengetahui dari firman Allah bahwa mereka adalah pembawa terang? Nah, jadi kutipan ini secara tidak langsung mau berkata kepada kita bahwa tidak ada jaminan apa yang disampaikan orang itu, termasuk pelayan Tuhan, termasuk pendeta, pengajar, dan lain-lain, itu selalu benar. Tidak ada jaminannya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui dengan diri kita sendiri, mengkonfirmasi, mengecek apakah yang disampaikan orang lain itu benar atau tidak. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Gitu. Jadi, ya manusia bisa saja salah. Nah, maka dari itulah kita harus mengecek kembali apa yang kita sudah dengar dari orang lain, yaitu dengan menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan itu bagi diri kita sendiri. Gitu. Kita lanjutkan ya. Masih di buku yang sama di halaman 598 paragraf yang pertama. Iren bisa baca? Silakan. Tidak cukup hanya memiliki niat yang baik. Tidaklah cukup hanya melakukan apa yang dipikir oleh seseorang adalah benar, atau apa yang pendeta katakan adalah baik. Keselamatan jiwanya dipertaruhkan, dan ia harus menyelidiki Alkitab untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun kuatnya keyakinannya, bagaimanapun besarnya rasa percaya dirinya bahwa pendeta mengetahui apa itu kebenaran, ini bukanlah dasar baginya. Ya, thank you Iren. Jadi dari kutipan ini kita bisa lihat lagi ya, bahwa apa yang orang lain katakan, entah dia adalah seorang pengajar, entah dia seorang pelayan Tuhan, siapapun itu, apa yang mereka sampaikan bukanlah dasar kita di dalam mempercayai sesuatu. Jadi dasar kita itu apa dong? Ya, dasar kita adalah kita harus menyelidiki apa yang kita sudah dengar tadi dari orang lain. Kita harus mempelajari lagi apa yang kita dengarkan, sehingga kita bisa tahu apakah yang disampaikan orang itu benar atau tidak. Dan ya, tentu saja di sisi lain, kita itu tidak boleh berburuk sangka dengan apa yang pelayan Tuhan sampaikan.
Gak boleh kita berburuk sangka. Contohnya, ketika kita dengar orang lain menyampaikan sesuatu, mungkin karena kita berburuk sangka, kita akan bilang, wah ini kayaknya orang ini penyesat deh. Wah kayaknya ini orang jahat deh. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Namun, di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa apa yang orang lain itu sampaikan adalah pasti kebenaran. Sampai kita membuktikannya sendiri, apakah itu benar atau tidak, dengan cara apa? Dengan cara menyelidiki firman Tuhan. Jadi begitu, Ren. Nah, sebenarnya ada suatu teladan yang sudah diberikan kepada kita yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu teladan oleh orang-orang di Berea. Ya. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Iren bisa baca? Oke, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Begitu, Kak. Ya, thank you Iren. Nah, jadi apa yang dilakukan orang-orang di Berea adalah mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya. Kalau orang-orang di Berea ini berburuk sangka dengan orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, ya kalau mereka berburuk sangka tidak mungkin dong mereka menerima firman itu. Ya enggak? Berarti mereka ini tidak berburuk sangka. Buktinya apa? Buktinya mereka menerima firman yang disampaikan kepada mereka. Tetapi apakah stop di sana? Ya kan? Apakah stop hanya menerima saja? Tidak. Orang-orang di Berea apa dikatakan? Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi mereka terima firman itu dengan tidak berburuk sangka, dan mereka bukan hanya di situ, tetapi menyelidiki kitab suci. Untuk apa menyelidiki kitab suci setiap hari? Yaitu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Gitu. Jadi inilah teladan yang diberikan kepada kita, yang dilakukan oleh orang-orang di Berea. Dan kita harap kita juga seperti itu ya. Kita juga seperti itu. Ketika kita mendengar suatu pekabaran, suatu firman yang disampaikan oleh orang lain, kita tidak boleh berburuk sangka. Ya, kalau memang itu ada buktinya, ada ayatnya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, mari kita terima dulu. Ya, tapi jangan stop di sana. Kita harus menyelidiki kembali, mempelajari kembali apa yang kita sudah dengar tadi. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Seperti orang-orang di Berea. Gitu, Ren. Oke. Benar juga sih, Kak. Para pelayan Tuhan itu juga bisa salah. Tapi, Kak, kalau para pelayan Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang salah kepada kita, misalnya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, Gitu. ya, kita kalau mendengar pelayan Tuhan, pengajar, atau pendeta menyampaikan sesuatu yang salah, kita bisa memberi masukan kepada orang tersebut. Kita bisa memberitahu orang tersebut dengan cara yang benar, ya, dengan lemah lembut dan sopan. Itu dia, ya. Dan seperti yang dikatakan di 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini dia yang Tuhan mau kita lakukan bagi sesama kita. Ya, kalau ada teman kita ataupun pengajar, pelayan Tuhan yang mungkin salah dalam menyampaikan sesuatu, kita harus saling menasihati, gitu ya.
kita bisa memberitahu mereka dengan cara yang benar. Karena mungkin bisa saja ya, pelayan Tuhan itu lupa ataupun memang belum tahu gitu ya. Bisa saja gitu. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Iren bisa baca? Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, itu dia. Jadi kita harus saling mengingatkan satu sama lainnya. Karena apa? Karena kita ini adalah satu di dalam tubuh Kristus. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Gitu, Iren. Oh, oke Kak. Terima kasih untuk Kak David buat pembahasannya dan untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk doa tutup? Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai. Terima kasih buat roh-Mu yang telah kuberikan kepada kami. Biarlah ya Bapak apa yang kami pelajari tadi bisa kami renungkan. Dan dengan bantuan roh kudus-Mu kami bisa lebih memahami apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih buat bantuan dan pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar YouTube atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi media sosial Grow di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.